Ini mana nih Michael Hai, Panjaitannya? sore-sore Pak Gede. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa Apa lebih kabar? dekat, bro? Bisa lebih dekat. Pak? Mungkin suaranya kok agak jauh ya. Oh Ah, gini, gitu. Iya. kedengeran Sering nggak? kali. Ah, kedengeran. Oke, Oke. Ya, segitu aja. Itu mantap ya. jelas. Ya, Siap, siap. mantap. Atau perlu pakai headset? Nggak usah. Mungkin ya, mungkin ya. Supaya lebih jelas dan lebih solid ya. Oke. Ini dia ada Bro Michael Panjaitan yang sudah bersama dengan saya. Hai, Yang makin cabi ya dengan kiriman-kiriman endorsementnya setiap hari ya makin ampun. sehat, makin sehat. Iya, makin sehat ya. Kan ini gini kok. Aku panggil kok Gideon apa Pak Gideon nih? Ya nggak apa-apa, suka Ya, keceplosan sih kadang-kadang. Saya iya kan, betul. iya, sudah. Pipi Cabi ini kan membuktikan penyertaan Tuhan tuh sempurna banget gitu. Amin, amin ya. Sudah ada timbangan Mas di rumah? Sudah ada timbangan? Ada. Ini suaranya aman? Ah, aman, aman, aman. Oke, oke. Timbangan pasti digital ya Mas ya, supaya nggak mencong ke kiri dan mencong ke kanan ya. By the way, Pak Gideon, thank you banget loh. Aku diajak lagi untuk live bareng gitu. Wih, saya juga by the way seneng banget ya. Saya ini Mm-mm. Michael ini kalau katanya orang sini tuh los nggak rewel, diajak nge-live oke aja siap. Luar biasa. Padahal ya dulu Iya ya dong. 2016 ketika ke studio saya tuh, kayak Oke. orang sombong ya. Masih belum move on ya, Pak ya? Ini tampangnya, aku kan jadi takut gitu kan. Kan Ternyata, disuruh kan. ternyata seru juga orangnya. Aduh, thank Anda you. netizen kan boleh ikutan request, boleh ikutan nanya-nanya ya kepada Michael Panjaitan. Lu ini kan Ya, terkenalnya itu tuh dari grup itu kan. NDC Nggak Worship. apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa dong. Dia lebih berani. NDC Worship, ya. Worship kan. Iya. Jadi itu 2015 ya. 2015 ya. 2015. Itu live recordingnya Oktober 2015. Album Yes. pertama. Itu Mm-mm. yang lagu apa itu ya? Yang pertama tuh ya, yang boom ya. Aduh, Kuasamu terlebih besar. kuasamu terlebih Yes. besar. Itu langsung Betul. semua pandangan tertuju pada YouTube, pada album-album. Kalau Masa bahasa sih? bahasa Surabayanya ya, Heeh. sopo iku Michael Panjaitan. Maksudnya Michael Panjaitan. Gitu ya. Eh, Aduh. eh, Anda bisa bahasa Jawa? Sedikit bisa ya? Enggak, Raiso aku. Orang iso. Oh, nah itu tadi bisa. Gimana sih? Orang Aduh, iso. dikit-dikit. Raiso, Jadi Pak. Mm-mm. orang Surabaya ini, sopo iku Michael Panjaitan? Who is Iya, he? Gitu kan nggak pernah iya, muncul di permukaan tiba-tiba, langsung boom gitu. Emang selama ini iya. sebelum 2015 tuh kemana aja? Aku Pelayanan juga. di pelayanan, jadi memang kan bahkan di antara semua teman-teman NDC Worship, aku itu termasuk yang paling lama karena aku di NDC itu kan dulu belum NDC namanya Pak, itu masih GB Hmm, Nafiri Allah gitu ya. Aku betul, di betul. NDC itu dari 2006. Oh, So bahkan aku sebelum mm, bahkan sebelum namanya jadi NDC, lu udah di situ yes, ya? udah. Oh, Jadi itu mulai dari 2006 itu aku penerima tamu dulu, usher, kolektan, and then jadi singer, and then dari singer jadi worship leader baru sampai di NDC worship itu. Jadi aku ada proses banget itu dulu. Iya. proses juga ya, tuh, yang Yes. kalian ikut ngetop langsung ya, ada proses. Pertama nggak kelihatan, nggak tampil ya kan. Lama-lama dikasih tampil. Nah, itu gimana Yes. kesempatan tampil tuh gimana? Apakah orang di gereja itu mulai melihat, oh ini ada potensi nih tampil mestinya, daripada Jadi cuma jadi sebenarnya kolektan? enggak, sebenarnya dulu kan aku masuk seminari Bethel Pak, itu kan sekolah teologi kan, aku ambil misi. Aku Hmm. masuknya telat, and then teman-temanku kan kita wajib punya pelayanan masing-masing. Dan waktu itu aku pikir, aduh aku pelayanan di mana? Datang dari kampung kan nggak kenal-kenal Jakarta itu seperti apa gitu. And then aku berdoa, Tuhan, siapa yang ngajak aku pelayanan di sana gitu. And then baru doa paginya, siangnya teman satu kamar kan dia asrama itu ngajak, Mike, lu udah tempat pelayanan belum? Belum. Ayo ke gereja gue deh gitu. Oh, di mana? Hmm. Dulu namanya GB Nafiri Allah. Dulu GB Hmm. Nafiri Allah ini cukup
dikenal dalam artian wah gitu ya di kampus. Iya, Jadi iya, iya. begitu orang-orang kakak-kakak tingkat atau teman-teman tahu Michael pernah di Naviri, wah itu keren banget langsung begitu. Nah aku kan belum tahu. Tapi di sana waktu itu aku masih yang datang ibadah, and then jadi asyar, jadi kolektan seperti itu. Terus ada audisi singer, aku ikut audisi singer. Waktu itu aku ingat banget Fandi itu, Fandi Krispati, Pagi. NDC Worship juga. Oke. Dia dari Indonesian Idol kan, dia jadi worship leader di kita. Jadi aku singernya dia worship leadernya kita kan. Oh, I Nah, see. jadi Ya, begitu ya. terus sampai one day Fandi masuk ke Krispati. Artinya jadwalnya dia sudah susah gitu. Jadi Iya, iya, iya. dia minta izin dari Naviri waktu itu, dan Iya. Naviri telepon aku, Mike bisa gantiin Fandi nggak? Itu ngomongnya gantiin dulu. Gantiin Ah, Fandi nggak satu kali WL di ibadah raya? Oh, oke, di mana? Dia sebut di satu tempat cabang, di mana cabang ini terkenal orang-orang yang kaku-kaku dan orang yang strength banget. Istilahnya waduh, itu tempat ujiannya kita gitu. Jadi setiap WL baru pasti ditaruh di sana. Terus aku tanya, waduh. di situ ya, oke. Yang khotbah siapa? Kan aku tanya baik-baik, yang khotbah siapa? Bapak Gembala gitu. Jadi Pak Yosia, Waduh. astaga. Pertama kali dan langsung Pak Yosia. Hari itu kan, jadi memang di kampus aku udah biasa jadi worship leader, Pak. Jadi memang udah jadi worship leader, tapi di Naviri kan belum. Karena di Naviri, ya, you singer ya singer, you penerima tamu gitu. And then, aku datang kan nggak terbiasa ada rundownnya. Kita tuh di Naviri itu, NDC itu ada rundown. Jadi, lagu ini semua diaturin dengan baik gitu. Oh, rapi ya, rapi. Oke, oke. Nah, Khusus. aku tipikal orang yang ngeflow, yang nggak biasa seperti itu. Dan hari itu, puji Tuhan, berantakan semuanya. Aku pikir apa? Berantakan, dan ya aku berpikir, nah ya nothing tulus lah ya. Jadi aku pulang waktu itu masih naik angkot pulang dari gereja ke asrama gitu. Dan aku berpikir, Tuhan ya sudahlah, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Kalaupun nggak oke, nggak cocok sama Naviri, ya aku kan masih tetap jadi singer di sana gitu. Dan ternyata Selasanya itu aku ditelepon dari gereja, Mike, oke, kamu sekali sebulan dulu. Oke, sekali sebulan. Bulan depannya, Michael 2 kali sebulan ya, WL-nya oke. 3 kali sebulan oke. 4 kali, sampai akhirnya setiap minggu aku jadi worship leader di Naviri. Yes. Ya, 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 ya. Masih ingat nggak kalau pas awalnya tuh kan jadi asyir ya, kan muka harus Iya. senyum ya. Itu pengaruh juga ya ke WL ya. Iya kan? Ngaruh. Nggak Ya. mungkin kan asyir terus mukanya jutek gitu kan. harus manis banget senyumnya gitu ya. Meskipun lagi ini bergejolak hati ya. Lagi Oh, iya, tengkar iya. sama pasangan ya. Begitu lagi ya. Kan nggak mungkin jutek. Ya, jadi proses demi proses ya lo Ya. alami di situ. Betul. Sehingga waktu itu masih disuruh gantiin si Fandi gitu ya. Iya, Mungkin dalam hati iya. lu gini, kesempatan gue habis ini tampil, kesempatan. gitu nggak? Enggak. Sampai aku serius ini, karena waktu itu kan di pikiranku tuh Fandi artis, terus di Indonesian Idol, terus apa segala macam gitu kan. Serius aku gantiin Fandi gitu. Oke, ya udah. Nah, kan aku tipikal orang yang nggak, kalau orang Surabaya nggak tahu apa, orang Jawa nggak ngoyo gitu loh, nggak aduh gue dong nggak tahu gitu. Jadi aku orang yang ya disuruh ini ayo, nggak disuruh ya udah nggak apa-apa gitu. Bahasa kerennya ngoyo itu, nggak ngoyo itu nothing tulus, nothing tulus. Ya gitu-gitulah intinya. Iya. Oke, ini ada yang banyak sudah gabung nanya-nanya ya. Waduh, netizen ini luar biasa ya. Wah, Netizen ini luar biasa loh bertanya. ya, netizen ini luar biasa ya. Oke, menit-menit awal udah langsung luar biasa yang nonton. Nah, jadi awal dari singer Iya. tuh kan juga dilatih juga ya di training ya. Zamanku dulu hanya Di latihan sekali, nggak jadi yang ada training serius banget nggak. Sekarang ini mereka sudah ada training khusus, tapi kalau zaman aku dulu nggak ada training khusus. Jadi memang audisi keterima, oke, datang latihan setiap Sabtu, udah gitu. Oh, oke. Itu kalau singer. Nah, begitu menanjak dari singer ke WL, itu dilatih nggak? Nggak ada latihan. Nggak juga? Jadi nggak, ya udah lu datang hari Minggu. Aku ingat banget itu Pak. Jadi kan image-nya, dan memang waktu itu di gereja Naviri itu kan image-nya kita anak-anak seminar itu agak sedikit kurang dilihat lah gitu ya. Jadi pas kita latihan, teman-teman yang biasa jadi singer, and then tiba-tiba hari itu aku jadi nge-lead, aku mimpin mereka gitu ya waktu latihan. Mereka ada yang wah puji Tuhan Michael, tapi ada juga yang
siapa dia, maksudnya kok hebat apa dia kok jadi langsung begitu ya. Biasalah netizen gitu. Cuman Biasa, aku pakai itu jadi kesempatan untuk ya ini aku tunjukin kalau aku di sini ya memang untuk melayani Tuhan, bukan untuk mau jago-jagoan atau apa, ya udah gitu. Ya. Aku pikir dilatih gitu, karena aku pengen nodong gimana sih tips jadi WL yang baik tuh latihannya. Masih ingat gak waktu itu training disuruh apa kek gitu Kita nggak ada latihan. Hah? Kita nggak ada, nggak ada. At least mungkin itu ini do re mi fa sol la si do gitu. Di angkatanku nggak ada. Zaman-zamanku waktu itu nggak ada, Pak. Jadi memang pelayanan kasih karunia. Kasih karunia. Iya. Kasih karunia luar biasa. Nah, malam ini sebelum lanjut, saya kepingin nggak Abdul kalau si Michael ini nggak nyanyi kan WL ya, WL kondang se-Indonesia, sedunia, wal planet semuanya. Saya pikir nantangin kan juga mahasiswa seminari battle ya, pasti kan juga familiar dengan lagu-lagu lama. Yes, lagu lama. Nah, aku lebih kuasain istilahnya itu lagu-lagu lama banget. Oh gitu kan? Malah sampai gitu ya? Aku pernah dimarahin sama Pak Gembala waktu itu, Pak Yusi waktu itu marah karena salah satu lagu favoritku itu seperti Rusa Rindu Sungaimu, and then aku nyanyi di ibadah KKR waktu itu, ibadah tengah minggu, aku nyanyi seperti Rusa Rindu Sungaimu. Oke, semua itu, dan hari itu enak, suasana tuh oke banget gitu. Habis ibadah aku dipanggil, dimarahin. Kamu kira ini bla 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 gitu-gitu. Ya, jadi pelajaran buat aku lah gitu. Kalau di NDC kan memang waktu itu sebisa mungkin kurangin lagu-lagu lama, istilahnya kekinian lah gitu. Nah, aku buat memang lagu di zaman istilahnya aku sendiri pun belum lahir mungkin waktu itu ya, untuk nyanyiin lagu itu gitu. Kalau gitu malam ini nyanyiin dong lagu lama itu. Ingat-ingat zaman-zaman dulu. Oh iya, aku dulu di kampung terkenal dengan setiap kali ini sesuatu yang salah sih sebenarnya buat WL. Kan WL itu biasanya punya lagu favorit ya Pak ya. Ternyata tuh nggak boleh. Jadi WL itu semua lagu kamu harus bisa nyanyiin gitu. Oh betul. Itu kalau di dunia radio, saya kan bilang ke penyiar-penyiar tuh, kalian pasti seneng gitu lagu favorit satu. Tapi jangan disetel-setel terus dong. Itu namanya memperkosa telinga pendengar ya. Iya. Nah, aku dulu begitu. Jadi setiap kali di kampung ya, bukan di Jakarta, setiap kali Michael WL lagunya pasti ini. Mereka udah tahu lagunya. Apa itu? Itu lagu lama. Ku bawa korban syukur. Nah, malam ini nyanyiin dong. Nyanyiin. Refnya aja ya Pak ya? No. Saya nggak mau ref-refnya. Full. Oke. Termasuk kayak gaya WL kalau salah satu ciri khasnya Michael juga kan mungkin gaya NDC juga, dan beberapa WL yang lain kan juga mesti ngomong ngasih renungan, kekuatan, ngajak lebih intimate lah kayak gitulah. Oke. Ya. Oke, silakan monggo. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang menyaksikan live Instagram malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya kita ada sebagaimana kita ada sampai malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Segala sesuatu mungkin sedang tidak baik, tapi percayalah malam hari ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Mari bersama-sama masuki hadirat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan malam ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sama-sama sembah Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Gitu dia. Loh, kok nggak ada ngomong-ngomongnya? Udah ngomong. Hah?
Kan udah ngomong di awal. Enggak, maksudnya gini loh, percayalah saudara-saudara, bagaimanapun dan keadaan sesulit apapun Tuhan itu baik dan kita bawa segala organ syukur kita di hadapan Tuhan gitu loh bro, Nah, kayak kakak gitu. nah, itu harusnya aku belajar dari Pak Gideon, itu contohnya bagus banget ya. Begitulah kira-kira. Lu mana? Lah, lu ngelempar bola panas ke orang gimana sih? Enggak. Coba. Tapi betul ya, sebagai WL yang baik itu kan seperti yang saya bilang, nggak cuma bisa perform dengan nyanyinya yang bagus, tapi kan dia harus bisa mendeliver message, memberikan kekuatan iman bagi jemaatnya kan. Itu latihannya dari mana sih kalau ngomong-ngomong kayak gitu? Kalau aku tipikal orang yang memang apa yang aku ucapkan dan apa yang aku mau sampaikan biasanya aku cari dari firman Tuhan. That's why setiap kali, kalau zaman dulu ya, kita kan untuk worship leader minggu depan, lagunya kan udah ada. Lagunya udah ada untuk minggu depan contohnya gitu. Jadi aku akan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin aku cari kata-kata yang sesuai dengan lagu yang akan aku nyanyikan, itu di firman Tuhan itu di mana. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita nyanyiin, kita bukan sekedar cuma nyanyi, tapi kita meyakini apa yang kita nyanyikan karena kita tahu itu firman Tuhan, gitu loh maksudnya. Betul. Ini loh katanya Dave Rustanto. Oh, kok Dave? WKW. Jogja tuh, iya. Jogja. Iya. Katanya kasihan tuh si Mike gak ada singer sama musiknya, Om. Iya, begitu. Itu dia masalahnya. Enggak kok, garingan juga enak, masih enak kok garingan. Ya. Jadi, gini. Sekarang kan bisa dikatakan Mike tadi kan menceritakan bagaimana prosesnya ya menjadi sampai hari ini itu juga lewat tahapan-tahapan dari 2006 ya tadi. Belum 2006 ya malah. Aku masuk ke Naviri 2006 ya betul. 2006 ya. Nah, sekarang kan udah kodang nih. Terus untuk mengimbangi nih yang paling rawan ya kejatuhan para WL khususnya itu adalah ketika mereka ini sudah merasa wow gitu. Aduh, kalau aku dengerin Michael nyanyi itu, aduh, serasa malaikat itu hadir, ribuan wah, gitu kan. Akhirnya sebagai seseorang yang dipuji kan, ini loh, kalau nggak ada Michael, nggak ada hadirat Tuhan, gitu kan. Bisa rawan sana kan, gitu loh. Terus apa namanya, belum lagi kalau tepuk tangan gitu tanpa diminta udah tepuk tangan, wah, terus kita sok-sok kegeeran, ini tepuk tangan buat saya nih, ya kan, gitu loh. Kita juga kegeeran gitu kan, gitu. Apa namanya, seringkali itu kan bisa menjerumuskan ke dosa kesombongan. Iya. Nah, untuk menetralisir itu gimana caranya Michael untuk menetralisir berbagai gangguan-gangguan itu tadi yang menjerumuskan malah? Ini aku share dari pengalaman pribadi ya Pak ya. Jadi sejak adanya NDC Worship waktu itu, jadi aku itu di NDC waktu itu ya, jadwalnya itu kebanyakan di ibadah prime time, you know, yang jemaatnya itu yang banyak. Terus yang banyak. Terus sempat ada beberapa bulan kemana Bapak Gembala ada, aku di sana terus. Pak Gembala di cabang sana, aku di sana. Pak Gembala cabang mana, aku di sana. Loh, kalau segi daging atau fame-nya itu, keren banget. Berarti gue itu diingini banget sama Bapak Gembala kan gitu ya, maksudnya. Tim inti. Iya. Dan waktu itu aku kan nggak terlalu demen yang begitu. Aku telepon sama yang ngurusin jadwal, itu dia masih ada sekarang. Aku telepon, aku ngomong, Kak, please, aku jangan, bukannya aku nggak senang sama Pak Gembala, tapi kan aku juga perlu dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan lain. Maksudnya aku perlu sesuatu yang berbeda juga gitu. Itu jawabannya cuma satu. Itu jawabannya cuma satu. Itu sudah permintaan dari atas, maksudnya dari pimpinan. Jadi nggak bisa diganti. Oke, yang pertama itu. Terus yang berikutnya, beberapa tempat di gereja kita waktu itu kan memang ada tempat-tempat yang sangat besar dan jemaatnya itu banyak yang anak muda apa segala macam. Nah, aku ditaruh terus di sana gitu. Sampai ada berbulan-bulan aku pernah nggak menginjakkan kaki di satu cabang kita lah gitu ya. Nah, karena memang di situ banyak orang tua dan ya orang tua lah intinya gitu. Kita selalu bercandain, memang kalau kita masuk gereja itu kan ibadah jam 7 pagi, Pak. Jadi kalau kita masuk tuh bau minyak angin, karena orang tua semua istilahnya gitu ya. Nah, terus aku pernah ketemu sama satu jemaat di situ, dan dia berkata, Michael udah nggak di NDC lagi ya? Loh, masih, Oma, aku bilang, Mami, aku panggil Mami, masih Mami, kenapa? Kok kita nggak pernah lihat Michael lagi di kita gitu? Jadi mereka pikir aku sudah keluar, saking lamanya.
Dan waktu itu aku telepon ke yang ngatur jadwal, Kak, please jadwalin aku dong di, aku sebut cabang itu, dan itu aku sudah berbulan-bulan nggak di sana, bahkan ada yang ngira aku udah keluar gitu. Itu si kakak yang ngatur jadwal sampai ngomong begini, Michael, semua WL justru sebisa mungkin nggak mau dijadwal di situ karena ibadah pagi banget, jemaatnya juga sedikit, dan itu rata-rata orang tua. Baru Michael sendiri yang minta dijadwalin di sana. Nah, buat aku karena memang aku selalu prinsipnya gitu, Pak. Melayani mau di cabang besar, cabang kecil, mau dimanapun, aku tahu aku melayani Tuhan yang sama. Kecuali di prime time Tuhannya beda, keren banget, dan di cabang yang kecil Tuhannya beda, ya mungkin aku pilih-pilih. Tapi kan kenyataannya Tuhan yang aku layani adalah Tuhan yang sama, mau dimanapun, mau di cabang manapun, dia tetap Tuhan yang sama. Itu yang membuat aku, Kak, tolong aku dijadwal di sana, dan ya aku dijadwal di sana gitu. Walaupun nggak bisa sering-sering karena memang harus banyak di tempat-tempat yang menurut mereka, lagi-lagi menurut orang-orang, menurut manusia itu, oh ini prime time-nya dan ini orangnya banyak dan bagus gitu segala macam. Oh, jadi boleh saya simpulkan artinya kamu mengimbangi segala pujian, mengimbangi segala kesempatan yang bikin sisi manusia kita itu wow, ini loh saya. Itu dengan satu keputusan sendiri ya, bahwa oke, saya dibawa tinggi, tapi saya juga harus down to the earth gitu. Itu keputusan sendiri gitu ya? Iya, keputusan sendiri. Karena aku tahu, Pak, maksudnya hari ini mungkin aku sedang kuat, aku boleh, aku nggak sombong gitu. Tapi ada masanya mungkin ada satu celah yang bisa dipakai iblis untuk aku bisa merasa bangga atau wih gila, gue keren banget, gue di mana-mana. Nah, menghindari itu, aku filter diri sendiri dengan apa aku minta dijadwal di sini, aku begini gitu. Dan selalu setiap hari aku selalu berkata, Tuhan, aku bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Iya. Oke. Ini tips penting ya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Memang kita harus mengimbangi dengan kayak gitu. Kita boleh dibawa Tuhan semakin tinggi, tapi jangan lupakan gitu ya. Layanan di desa juga harus tetap mau melayani mungkin yang jemaat yang nggak terlalu dianggap penting. Kita harus tetap mau, bahkan tadi nggak dijadwal pun minta jadwal ke sana ya. Itu satu keputusan. Keputusan gitu. Ya tadi ada salam jemaat dari Filipina katanya. Wah, jauh sekali. Halo, Mabuhay Filipina. Ini boleh nanya dong, Yeremi Tarigan, apa yang membuat kamu sampai saat ini tetap ikut Yesus? Gimana? Apa yang membuat aku sampai saat ini? Kamu sampai saat ini tetap ikut Yesus? Seandainya juru selamatku ada yang lain, aku akan mengikuti juru selamatku yang lain itu. Sampai hari ini dan untuk selama-lamanya aku percaya yang jadi juru selamatku adalah Yesus, that's why I follow him. Itu yang membuat aku tetap mengikuti Yesus, karena aku tahu dia juru selamatku dan aku tahu pengorbanannya luar biasa dan kasihnya luar biasa dalam hidupku. Itu aja sih, simpelnya sih di situ aja gitu. Iya. Juru selamat itu kan artinya berkaitan sama kekekalan gitu ya. Ketika mungkin pertanyaan ditanyakan apa sih yang membuat lu tuh tetap ikut Yesus, mungkin dikaitkan dengan kondisi sekarang ya yang makin sulit, seolah-olah kayak Yesus gak mampu, terus buat apa lu tetap ikut Yesus? Gitu. Ya. Oke. Nah sekarang kan fans-fansnya ini udah banyak ya, dikeluhkan kapan hari itu ada salah satu yang bilang saya gitu, kok kamu bisa sih IG live sama artis-artis yang gede-gede, itu caranya gimana? Oh ya aku DM, awalnya kan DM, ada beberapa yang DM. Kok aku DM cuekin, mungkin udah sombong gitu kali, udah fansnya banyak, followernya udah banyak, sehingga mungkin nggak sempat gitu ya cekin DM satu-satu kan banyak gitu ya, apalagi followernya Mike 50 lebih, apalagi udah centang biru kok, luar biasa. Aduh, ini si centang biru ini kalau di DM-in sama fans-fansnya masih dibaca nggak sih? Masih dibalesin nggak sih? Ini yang saya mau nanya. Aku tipikal orang yang sebenarnya mau interaksi kok. Pak, sorry kan keceplosan dulu, kok dan Pak sama aja ya. Nggak apa-apa, memang saya itu kalau ngomong sama yang lebih muda, saya kayak bunglon. Saya kayak bunglon, jadi lebih muda. Baiklah. Iya, jadi Instagramku itu kan katakanlah satu kali post foto kurang lebih likes-nya itu 2.000-3.000 likes. Artinya dulu aku nyalain notif. Artinya 1.000 kali dia akan nyala terus, 2.000 kali dia akan nyala terus. Baterai bisa habis, handphonenya panas segala macam, dan
DM yang masuk kan masuk terus tuh, belum DM, belum komen. Jadi artinya semua. Betul. Dan Betul. sejak saat itu aku memang memutuskan untuk supaya nggak terlalu terganggu, aku memutuskan untuk matiin notif, aku mute notifnya. Jadi ya jadi kayak contohnya ada yang like, ada yang apa itu nggak ada notif di aku, kecuali nanti aku buka Instagram, nanti jebret tiba-tiba banyak gitu yang notifnya. Jangankan orang-orang kadang-kadang kayak waktu itu singer kita gitu. Itu masih di NDC dulu dia ngomongin gini, Kak Michael mah sombong, kita udah follow nggak di follow back gitu ngomongnya. Aku nanya gini, kamu follow aku nggak tahu gitu. Ya kan? Karena kadang-kadang kita habis, apalagi kalau baru-baru post itu langsung semua kan, langsung ini naik terus. Jadi kita nggak sempat ngelihat ini. Jadi aku matiin dan kadang-kadang lagi buka Instagram ada komen ya udah aku baca semua, aku balas-balasin segala. Jadi aku nggak lihat notifnya, aku langsung ke fotonya gitu loh untuk balasin komen gitu. Sama halnya dengan DM Instagram itu memang aku request semuanya. Jadi memang itu numpuk di request. Jadi suka-suka contohnya pagi dan contohnya mungkin DM hari ini gitu ya. Nah, besok aku buka setelah pagi dan sudah ada yang lain gitu. Jadi memang aku harus lihat satu-satu. Iya begitu. Ya, jadi netizen tolong dipahami ya, memang banyak ya. Memang nggak seperti kayak IG saya masih sedikit, masih sempat saya balesin satu-satu. Tapi masalahnya gini, Mike. Masalahnya gini. Terus kalau misalnya DM-nya penting gimana coba? Misalnya nih, Michael, saya dari sebuah gereja yang terbesar ya di kota ini. Saya ingin mengundang Michael. Nah, itu kan lewat DM kan, orang kan salah satu cara kalau nggak punya akses kan ya lewat Instagram, lewat DM. Ingin mengundang lu untuk pelayanan. Nah, terus lu nggak bisa bacain satu-satu, itu kan kelewat dong, ke-skip dong. Iya. Aku pernah punya pengalaman gitu, salah satu gereja besar juga. Salah satu gereja besar di Jawa itu gereja besar. Dan waktu itu DM dan email. Aku juga jarang banget kan, emailku pun aku matiin notifnya Pak. Jadi aku jarang buka email kecuali di refresh gitu kan. Terus Instagram. Jadi udah kelewat. Waktu itu mereka kalau nggak salah minta di bulan September ya waktu itu. 2 tahun lalu September dan aku bacanya itu di November. Terus aku tanya, aduh maaf banget, oh ya nggak apa-apa, next kita ini lagi, boleh minta nomor WA, udah sekalian nomor WA, jadi anytime mau undang udah langsung gitu loh maksudnya Pak. Itu cuman beberapa kali pernah kejadian seperti itu. Ya dimaafkan ya. Dimaafkan. Oke, ini kayaknya banyak yang nggak dilihat sih Om Gideon, kecuali yang sudah dikenal biasanya baru dibales chatnya tuh langsung ada yang curhat. Ada yang curhat. Kebanyakan memang nggak dibaca. Si abang ini banyak idolanya soalnya ya. Nah itu dia tuh. Gak apa-apa. Gini. Saya punya solusi. Bagi yang ingin mengundang Mike dan itu urgent, hubungi saya aja. Saya manajer dadakan ya. Mas, komisinya berapa, Mas? 5%? Pak Gideon, ini mumpung lagi di sini ya, menjawab netizen. Ini ada Kokahong nih, Ko Andre nih. Ini Kokokku udah kayak saudara sendiri. Ini saksi hidup. Oh iya? Ini udah kayak denger ya. Ini udah kayak kokokku sendiri. DM-nya aja suka kelewat. WhatsApp-nya dia suka aku nggak balas. Kalau ketumpuk-tumpuk itu nggak ini. Bener. Jadi kan kalau tadi kan ada yang bilang kalau dia kenal baru dia balas. Ini kok Andre itu sering banget DM udah lama baru aku balas. WhatsApp sering banget. Betul ya Kokahong ya, betul ya. Wah, ini ya. Kamu ketahuan ternyata. Ya udah gitu aja lah solusinya. Saya punya solusi tadi ya. Hubungi saya aja. Lewat Pak Gideon ya. Oke. Nah, malam ini saya ingin juga Michael untuk menyanyikan sebuah pujian untuk menguatkan kita ya. Kalau tadi Michael udah cerita bahwa proses demi proses, tahun demi tahun, divisi pelayanan demi divisi dilewati, dan kalau sampai hari ini Tuhan bawa semakin tinggi, itu semua anugerah, kemurahan Tuhan. Ada kan yang sampai berusaha untuk naik tinggi-tinggi, tapi nggak naik-naik gitu. Yes, betul. Tuhan yang ngangkat. Tuhan yang ngangkat, betul. Nah, kalau Tuhan nggak ngangkat, dia nggak bisa naik-naik, meskipun dia mau nempel sana lah, mau carmuk sana lah, gitu. Mau manfaatin apalah dengan segala kekuasaannya. Kalau nggak waktunya naik, ya nggak bakal naik. Gitu. Itu semua adalah
itu kemurahan Tuhan gitu. Makanya saya pengen Michael menyanyikan dengan menghayati gitu ya, bahwa semua ini adalah kehidupan yang lo jalani hari ini ya semua berkat kemurahan Tuhan gitu. Boleh nyanyi Aku Ada, gimana sih lagunya? Tadi Feelingku juga tadi, feelingku udah pasti kesana. Feelingku tadi udah pasti kesana nih. Karena gini Pak, aku harus cerita lagi sedikit ya sebelum nyanyi ya. Jadi oke, teman-teman juga bisa dengar. oke. Beberapa kali pelayanan akhirnya aku nyanyi lagu ini dan waktu itu sempat sedikit agak dipertanyakan kenapa itu kan bukan lagunya Michael, kenapa Michael nyanyi. Iya. Jadi ceritanya aku Iya. harus ceritain di sini. Jadi Gimana? pertama kali aku ke pelayanan ke Manado, mana? Mana ya? Pokoknya intinya gereja PHS waktu itu. Jadi mereka minta aku undang pelayanan dan Mike tolong dong. Jadi koordinator ibadahnya itu suka sama lagu itu gitu. Mike tahu lagu Berkat Kemurahanmu nggak? Oh tahu Pak gitu. Tolong dong nyanyiin. Begitu ngomongnya. Oh ya sudah. Nah aku nyanyi Berkat Kemurahanmu dan ternyata mereka kan shoot masukin ke YouTube. Banyak gereja-gereja yang lihat Michael nyanyi lagu itu. Jadi setiap kali aku kemana pelayanan mereka jadi requestnya Berkat Kemurahanmu gitu. Jadi ada beberapa pihak yang berkata, aduh karena lagunya terkenal Michael jadi nyanyi ini apa segala macam. Loh, mereka request dan buat aku ya namanya pelayanan, it's okay, ayo gitu mau mana aja ayo kan gitu. Dan tadi waktu si Pak Gideon bahas karena kemurahan Tuhan ya, ke feelingku pasti berkat kemurahanmu ya. Iya dong, kan pinter nyambungin, namanya juga host. Kalau lagi live Instagram juga banyak yang request lagu itu Pak sebenarnya. Nah makanya, mestinya saya nggak salah pilih dong malam ini dong. Mantap. Lo nyanyiin dong Berkat Kemurahan. Ya? Okay. Netizen, like-nya mana netizen? Ayo dong kasih dukungan buat Michael. Tuh, full. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sudah Pak? Ya elah habis. Udah habis. Jangan banyak-banyak, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Saya sudah menikmati hadirat Tuhan gini-gitu, tiba-tiba diputus. Aduh. Kau hilangkan mood klimaksku. Apa-apa, jempol ya. Netizen coba bilang more gitu ya, coba bilang ya. Kita malam ini konsep soalnya. Oke, Mike. Di obrolan pertama waktu itu saya belum selesai dengan obrolan yang ini gitu ya. Apalagi yang saya posting hari ini tema yang saya promokan adalah WL anti salam tempel. Kamu kan salam tempel pokoknya kayak gitu kan. Tapi seingat saya, lu pernah cerita bahwa lu nggak target gitu soal PK kecuali di event-event khusus. Kalau seingat saya enggak ya, event khusus pun enggak ya. Bukan event khusus, itu pun sebenarnya enggak kayak ini kok, Pak, kayak yang ditiketin. Enggak, itu pun enggak pernah. Oh, enggak pernah juga ya? Wow. Justru yang di tiketing itu yang aku bilang di Surabaya justru di markup sama panitianya gitu. Oh, I see. Jadi panitia lapor ke pusat, Michael minta sekian, padahal aku nggak ada minta apapun gitu. Jadi di pikiran mereka Michael targetin sekian gitu. Jadi kalau kecuali acara sekuler, itu pun sekuler aku nggak. Jadi gini Pak, kalau pelayanan diundang untuk PK berapa, berapa aja ayo gitu ya, sudah. Kalau waktunya pas, tanggalnya cocok aku datang gitu. Nah pas lagi kalau acara sekuler, contohnya nyanyi di wedding gitu ya, itu pun aku nggak pernah terima wedding, nggak pernah terima nyanyi di wedding kecuali memang aku udah kenal banget dan mereka minta ada kenalannya, ini keluarga aku minta kamu yang nyanyi Mike gitu contohnya. Nah jadi biasanya kan WO nanya atau panitianya nanya dan itu aku Michael berapa,
panitia siapin berapa? Aku tanya gitu, sekian, ayo gitu. Nggak jadi yang, oh nggak mau sekian, nggak gitu juga. Biasanya aku tanya siapin berapa gitu. Contohnya gini, tiba-tiba kasar-kasarnya, harganya kayaknya kurang wajar untuk sekuler gitu. Atau contohnya ini kan bukan pelayanan. Kecuali pelayanan, mau dimanapun dan kapanpun, ayo. Kalau tanggalnya bisa, nggak akan pernah hitung-hitungan gitu. Nah, misalnya, jadi Ya. lu nggak target kan dalam hal PK gitu, Ya. lu nggak target. Terus ya saya nggak tahu ya, kamu Ya. expect atau enggak, tapi mestinya ya enggak. Tapi misalnya kayak gini, eh, udah tahu pelayanan, terus selesai, terus dikasih PK gitu. Begitu dilihat jumlahnya, kayaknya saya expect nih gerejanya mestinya lebih gede kayak gini, mestinya lebih gede juga lah dalam PK, dalam memberi. Kok kayak gini ya. Tapi kan udah apa namanya, lu udah komitmen gitu bahwa ya Yes. sudahlah. Tapi itu mempengaruhi nggak untuk selanjutnya? Misalnya, Michael, kami dari gereja ini mau mengundang Michael lagi untuk kembali melayani di gereja kami. Nah, terus lihat, oh gereja itu ya, pelit sih, males. Kayak gitu nggak? Nggak pernah. Hah? Bahkan Kayak, sedangkan yang bermasalah yang seperti aku cerita di live beberapa waktu lalu, aku ditinggalin tiba-tiba, tiket pesawat belum dikasih, dan sorry itu saya untuk aku berhari-hari di sana, dan aduh banyak perjuangan lah gitu ya, dan lihat PK-nya kayaknya kalau menurut manusia kurang wajar gitu ya. Dan one day aku diundang lagi ke sana, aku pergi lagi, Pak. Aku udah pernah begitu. I've been serius? there. Yes. Wow. Itu yang Nah, aku cerita yang kedua kalinya yang aku pergi, udah kedua kalinya pergi. Aku ingat banget itu ada waktu itu temanku nanya gini, kan itu kan yang bermasalah waktu itu, kan aku ceritakan kejadian begini-begini hampir di kabur ininya segala macam. Terus aku datang lagi ke sana, itu yang aku cerita kemarin dicicil. Harus sampai dicicil. Yang kedua kali, aku udah datang kedua kali ada juga masalahnya, dan aku nggak pernah istilahnya kapok gitu, enggak. Selama pokoknya masih ada kesempatan hajar gitu ya pokoknya. Karena aku dan istriku selalu percaya begini, Pak. Jadi kalau memang dikasih segitu, aku tahu Tuhan melihat ya memang aku butuhkan saat ini memang mungkin segitu gitu loh. Maksudnya kalau Tuhan selalu punya cara, berkat itu bukan cuma ketika di gereja besar atau apa, dari mana aja Tuhan udah buktiin bagaimana berkatnya itu bisa mengalir terus, istilahnya dalam artian ya when we need, ketika kita butuhkan Tuhan selalu siapkan, Tuhan cukupkan. Amin. Wow, ini dapat jempol-jempol dari netizen. Wah, prinsipnya loh. Ini jujur loh, bener ya. Ini bukan pencitraan loh ini ya. Bukan. Dan banyak, mungkin teman-teman di Instagram tahu kok, yang nonton ini mungkin udah pernah ngundang di gerejanya tahu. Aku nggak pernah yang ribet-ribet soal itu. Tapi gini Mike. Kalau lu punya sikap kayak gitu ya, kadang-kadang kan malah dimanfaatin sama oknum gitu. Dimanfaatin sama oknum. Nah, bagaimana kita itu memberikan pembelajaran juga gitu loh bagi para pengundang, para pekerja-pekerja di bidang PAW, ya kalau di sekuler kan namanya pekerja seni gitu. Ya dihargai dengan layak lah gitu. Dikasih reward dengan layak lah. Kalau misalnya itu betul sih, dengan tulus, dengan mengambil sikap, oke lah saya nggak target lah, saya nggak narik. Tapi bagaimana kontras berikutnya ketika akhirnya dengan sikap yang tulus itu dimanfaatin, malahan yang tadi lu cerita bahkan ada yang di mark up segala macam, terus malah gini loh, ada beberapa orang itu kalau dibiarkan gitu ya tetap gitu. Nah ini bagaimana ya? Apakah selamanya akan tetap dibuat begitu, atau bagaimana kita menyadarkan kita juga harus memberikan yang terbaik gitu? Nah memang ini yang sering bukan bertentangan, jadi kurang sependapat sama istri. Kan istri juga seperti yang Pak Gideon bilang, maksudnya bukan berarti kita mata duitan, bukan berarti kita motivasinya salah, tapi kita kan harus lurus gitu kan. Nah aku tipikal orang yang ya udahlah gitu. Simple ya. Susah. Jadi contoh kayak beberapa waktu lalu launching album. Jadi mereka minta aku untuk datang isi di launching album mereka. Dan di undangan itu, di gambar CD-nya itu ada fotoku. Sementara aku nggak nyanyi di CD itu gitu. Dan aku lihat loh, kok begini gitu ya. Kesel dalam artian kok jadi manfaatin gitu ya. Tapi nggak lagi-lagi ya udah urusanmu lah sama Tuhan, ya sudah gitu.
Aku cukup ngomong sama istri doang, ini lihat nih aku diundang, diminta begini, padahal aku nggak ada nyanyi gitu. Ya, dan ya, dan ya, ya. dan itu alasan mereka kalau lihat iya, soalnya kalau lihat CD-nya kan ada Michael, mereka akan datang begini segala macam. Oh ya sudah, urusan kalian lah gitu. Ya, ya. Ini ada yang bilang katanya, wah yang begini langkah katanya. Langkah ini memang prinsipnya ya. Banyak yang begitu. Ya, makanya itu saya bilang, banyak yang akhirnya juga apa ya, lugu sih lugu, tapi dimanfaatin. Nah, kan kasihan juga sebenarnya. Makanya, Kecuali memang dari awal tujuannya udah jelas, Pak. Jadi kayak kemarin ada beberapa yang, ayo dong Mike, collabs atau Mike, ayo dong join begini supaya viral. Nah, gitu-gitu. Aku kalau udah ada tujuan supaya viral, supaya ini, aku langsung, no, thank you. iya, iya, iya. Termasuk kapan hari ya, kalau ditulis guest star gitu, guest starnya udah langsung dikasih stiker-stiker ya? Iya, itu aku pasti tetap. Sejauh ini nggak, puji Tuhan. Mudah-mudahan seterusnya jangan. Guest star, Michael Panjaitan, langsung lu kasih ditempel sama stiker lu, stikernya emo ketawa. dan itu aku nggak pernah posting. Jadi kan beberapa teman kasih masukan, Pak, kenapa nggak posting di feed aja pelayananmu gitu, supaya orang-orang bisa lihat segala macam. Kan ada beberapa yang hamba Tuhan lain atau worshiper lain kan taruh di feednya, ya nggak salah, itu urusan mereka. Aku tipikal orang yang nggak lah. I know itu salah satu filterku juga, Pak. Kalau nanti dengan aku posting di feed, ya kan, artinya setiap hari aku terbang, orang akan lihat terus semua postinganku itu tiap hari di mana, itu nggak bagus buat kesehatan rohaniku. Karena itu tadi, mungkin hari ini aku kuat, mungkin besok ada satu celah yang dipakai iblis untuk gila, jadwal gue di mana-mana nih. Itu yang bikin aku. Nah, kalau di story, kenapa aku buat di story kan, satu itu akan hilang dalam 24 jam dan itu sekedar pemberitahuan buat orang-orang, contoh see you tomorrow contohnya Majalengka gitu ya. Artinya teman-teman di Majalengka bisa lihat, oh Michael ada di kita gitu. Oke. Ya, netizen malam ini saya kasih kesempatan buat Anda, kalian, untuk request. Ayo, cepet-cepetan. Ya. Aduh. Ini spontanitas, betul-betul spontanitas ya, nggak disiapin. Kita mau lihat spontanitas Michael untuk menyanyikan lagu request. Ayo, silakan. Apapun harus yang muncul, ya kan? Ayo silakan diketik ya. Kalian pengen Michael ini nyanyiin lagu apa? Spontanitas. Jadi so sekarang bener-bener lu tajemin di bidang rohani ya, lagu rohani. Iya Pak. Nggak nyoba lagu-lagu yang non rohani gitu. Kemarin aku belum sempat bahas ya. Aku ditawarin sama salah satu label terkenal dan salah satu di backup sama TV RCTI deh. Aku jujur aja langsung RCTI. Waktu itu diminta untuk, aku ingat banget tuh pagi-pagi aku ditawarin untuk bikinin album rohani. Di hari yang sama siangnya itu aku ditawarin untuk jadi nyanyi lagu sekuler untuk remake satu lagu lama. Lagu lama ini merupakan lagu favoritku juga. Dan aku ingat banget, selepas kau pergi tinggallah di situ Laluna. Selepas kau pergi. Iya. Oke. Jadi waktu itu aku suka banget kan lagu itu, cuman aku bilang enggak, aku fokus di pelayanan. Dan waktu itu bukan diiming-imingi dan kasih tahu, Mike, kamu kan punya dalam tanda kutip fans sudah banyak nih di rohani. Iya. Apalagi nanti tambah di sekuler, nanti makin banyak, dan ada TV yang backup kamu. Waktu itu MNC Group ya, RCTI dan kawan-kawan. Artinya akan banyak kesempatan besar buat kamu gitu. Dan aku langsung ngomong enggak. Gitu. Ini kesempatan loh, padahal enggak ya. Yes. Ya karena, dan istriku ingetin aku, hidup ya udah kamu fokus melayani. Kan biasanya kan kalau istri ditanyain gitu kan langsung pikirannya kan ke depan ya Pak. Ya wanita-wanita kan biasanya langsung pemasukan ini segala macam oke gitu ya. Dan waktu itu pas kondisinya aku baru keluar dari tim itu, artinya memang oke, aku udah sendiri nih. Cuman istriku langsung ngomong, udah kamu melayani Tuhan, hidupmu karena Tuhan, full melayani gitu. Oh malah ngomong gitu ya? Yes, dia tahu aku banget. Perjuangan juga dia tahu. Aku pikir istrinya ngomong gini, Mas inget ya cicilan ya harus. Ya, dia malah bilang enggak, udah full melayani. Biasa. Ini requestnya udah banyak loh. Saya sampai bingung ya mau milih yang mana. Ini loh yang paling pertama. Saya pilih yang paling pertama aja deh. Ini yang paling pertama ini
request lagu. Mana ya? Aduh, udah banyak. Aduh, pusing saya bacanya. Ya, ada yang minta lagu himne lah, segala macem. Ini ada yang bilang khotbah kakak di GBI Lewi Pondok Gede bagus katanya. Oh, Thank you. merambah ke pembicaraan juga. Ini yang paling pertama adalah request waktu Tuhan. Nah, ini waktu Tuhan yang mana nih? NDC Ini waktu Tuhan. Maria. Hah? Maria. Maria. Loh, yang satu itu juga Maria nyanyi. Yang mana, Pak? Yang, hah? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Aku percaya ini pasti, ini juga salah satu lagu yang sering di request kalau aku live Instagram, waktu Tuhan NDC ini pasti. Ya. Oke. Waktu Tuhan bersama Michael Panjaitan ya. Malam ini akan dinyanyikan oleh Michael Panjaitan. Tuh. Aku benar-benar dikerjain malam ini. Dikerjain. Aduh. Enggak. Kedengeran nggak musiknya, Pak? Kedengeran. Oh. Bentar ya, Pak. Sorry. Salah ya? Bukan salah sih, udah dia langsung masuk ke interlude-nya. Oh. Oke. Ya. Yang di rumah bukan cuma nonton tapi ikut sama-sama menyembah Tuhan. Ya. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sudah? Aman. Thank you. Ya elah. Dari tadi teaser melulu. Iya dong. Ya elah. Ya. Saya udah naik ya kan. Udah ngangkat. Jatuh habis berdebuk. Nggak boleh kebanyakan. Ya. Kalau mau yang full, undanglah Michael Panjaitan. Kita doa. Semoga kita bisa beribadah, berjumpa kembali, gitu ya. Online dan virtual. Ya, kamu udah jilid ketiga PSBB-nya. Gimana, iya. Pak? Enggak, Surabaya udah jilid ketiga PSBB-nya. Jakarta jilid ketiga. Iya. Kalau Jakarta kan kalau nggak salah mulai minggu depan mall udah boleh beroperasi, udah new normal tahap 1 kalau nggak salah, proses 1. Oke. Ya. Oke, ini yang terakhir. Jadi gini, namanya bicara soal praise and worship, tim PAW itu kan satu tim ya. Ada musisi pun juga macam-macam, ada singer, ada worship leader gitu. Ini kan satu tim yang solid. Lu setuju nggak untuk menjaga kesolidan itu? Ada yang bilang, oh nggak boleh ada yang menonjol salah satu. Bahaya. Kalau satu menonjol, akhirnya itu mengganggu kesolidan. Ntar pasti berapa lama gitu ya, ntar pecah gitu. Ya, udah nggak solid lagi. Nah, gimana pendapat? Diusahakan sebagaimanapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, kalau bicara tentang grup atau tim gitu ya Pak ya, akan selalu, bukan cuma pelayanan, di dunia sekuler pun akan selalu ada yang nonjol sendiri. Nonjol ada dua, ada yang dibuat menonjol dan sengaja menonjol, ada juga orang yang ya memang menonjol dengan sendirinya gitu loh. Ya kan? Maksudnya dia santai aja, cuek aja, tapi orang lebih fokus ke dia kan gitu ya. Nah, jadi nggak akan bisa dihindari Pak, akan selalu ada yang menonjol. Contohnya katakanlah seperti ini.
aku harus bicara jujur dengan kondisi NDC Worship zaman dulu, aku 2015 gitu ya, dengan aku udah pernah cerita bahwa memang waktu itu yang ditonjolkan itu adalah Fandi. Fandi is as a frontliner. Dia itu sebagai pentolan di depan gitu ya. Jadi pokoknya dia lah di garis depan gitu. Tapi kenyataan dan lagu-lagu juga yang diberikan ke dia itu lagu-lagu yang menurut tim waktu itu lagu yang cukup oke gitu ya. Jadi seorang Fandi yang sudah punya nama dari Indonesian Idol and then dari Chris Patti segala macam, dan ini sudah akan cepat ngangkat. Kenyataannya waktu itu, dan aku tipikal orang yang oke, Michael lagu apa? Lagu ini jadi dipilihin. Michael lagu ini ya, oke. Michael nanti begini ya, oke. Aku tipikal orang yang ayo kan gitu. Dan ternyata waktu NDC Worship mulai dikenal orang, Kuasamu Terlebih Besar di 2015 Desember albumnya keluar, aku ingat banget. Orang lebih fokus ke Kuasamu Terlebih Besar. Seperti yang seperti orang yang seperti Pagi Dion tadi ngomong di awal. Ini siapa nih Michael Panjaitan? Nah, orang mulai kenal gitu ya. Aku nggak ada niat sama sekali untuk menonjolin diri, tapi akhirnya menonjol sendiri gitu ya. Ya. So gimana nih? Tergantung kitanya menyikapi. Kalau aku waktu itu memang tipikal, karena memang aku bukan tipikal orang yang pengen nonjol, ya udah aku santai aja. Tapi memang ada beberapa orang yang terganggu dengan kondisi itu. Sampai ada yang ngomong begini, aduh Michael mah kalau nggak nyanyi Kuasamu Terlebih Besar juga nggak dikenal orang. Ada yang ngomong seperti itu gitu. Jadi aku prinsipnya seperti ini. Karena aku sudah selalu aku katakan I've been there, karena aku ngalamin bagaimana Tuhan ngangkat kita gitu ya. Di album kedua dibuktikan, album kedua Faith waktu itu aku ingat banget Fandi sudah nggak bersama kita lagi dan masuk Maria waktu itu. Mujizat dalam bersyukur, ngangkat lagi. Waktu itu masuk itu Maria. Jadi Maria yang di tonjolin. Yang ditonjolin untuk vokal segala macam. Karena memang Maria bagus dan dia newcomer di NDC waktu itu. Dan dikasih lagu I Surrender itu salah satu lagu pilihan juga, dan Mujizat Dalam Bersyukur, ya kan? Dan aku dikasih lagu yang lain, dan aku ingat banget satu lagu worship, lagu lambat itu hanya dikasih satu. Selainnya Mujizat Dalam Bersyukur aku cuma ngelit di bagian belakang. I Surrender juga ngelit di bagian belakang. Kalau yang full aku nyanyi dan aku ngelit itu cuma satu lagu. Ku Percaya Janjimu Ajaib. Waktu itu aku nggak sama sekali aduh mau dong Mujizat Dalam Bersyukur, aku suka banget tuh gitu. Tak Terbatas juga aku suka banget, Tak Terbatas. Aku ngomong mau dong, pengennya gitu ya. Tapi aku nggak ngomong gitu ya. Udah aku dikasih kesempatan ini, aku tahu ya waktunya Tuhan pasti yang terbaik kan gitu ya. Dan aku nyanyi Ku Percaya Janjimu. Album keluar, rilis albumnya, lagu pertama yang diupload di YouTube kalau aku tidak salah itu Mujizat Dalam Bersyukur, and then lagu yang lain sampai urutan kesekian lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Tapi lagi-lagi itulah Tuhan. Orang malah lebih ngeh di album itu Ku Percaya Janjimu Ajaib, Great is Our God gitu ya. Terus view di YouTube-nya juga Ku Percaya Janjimu Ajaib itu jauh banget di atas yang itu semua gitu. Di situ lagi-lagi aku melihat bahwa memang ya Tuhan yang ngatur semua, Tuhan yang ngangkat kita. You mau usaha sekeras apapun, mau sehebat apapun, kalau Tuhan bilang belum ya belum gitu. Nah, aku nggak terlalu bisa komen soal yang lebih menonjol karena memang ya aku ngalamin itu, tapi bukan dengan kekuatan ekstra gitu loh Pak. Aku nggak ada kekuatan ekstra tersendiri. Itu alami. Itu alami. Gitu. Gitu. Jadi ya pada kenyataannya memang akan selalu ada pro kontra, ada yang selalu negatif, ada yang positif. Yang positifnya akan berkata puji Tuhan, memang waktunya Michael diangkat Tuhan gitu. Tapi negatifnya Michael nonjol sendiri, pengen terkenal sendiri, ya itu ada omongan. Michael mau terkenal sendiri sih, makanya dia keluar, makanya dia pelayanan sendiri. Aku pikir sih begini Pak, kalau aku mau terkenal ya aku posting aja di sosial media, di feedku tadi semua supaya terkenal. Kalau mau terkenal, aku akan terima panggilan di kota-kota, di gereja-gereja besar. Pada kenyataannya waktu itu memang aku di pelayanan banyak ke daerah gitu. Cuman ketika aku dengar seperti itu, aku cuma berkata puji Tuhan, Tuhan baik, pokoknya Tuhan yang bela gitu. Aku sih melihat gitu aja. Oke, cukup clear. Jadi mau menonjol, nggak menonjol, memang kalau dibikin itu yang nggak bagus mungkin ya. Tapi kalau misalnya alami ya why not? Kita mengeluarkan potensi seseorang kan bukan artinya terus kita takut kalah saingan misalnya, kan nggak kayak gitu. Yes. Harusnya bisa menerima kelebihan masing-masing lah. Dalam satu tim itu kelebihan dan kekurangan itu digabungkan jadi satu, jadi sebuah yang maksimum. Iya. Kalau dalam tubuh kita itu yang menonjol itu bahaya bro, itu tumor.
Oke, Gitu, oke. Pak. Ini udah Iya. hampir 1 jam ya, udah hampir satu Wow, jam. By the way, nggak thank you berasa. banget. Ini asik sekali. Nggak kerasa ya? Nggak Nggak kerasa. berasa. Belum belum makan. Tapi Siap, anyway, siap, senang siap. banget. Saya selalu ngobrol dengan Michael nih nyambung ya, enak ya. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Nggak jaim juga. Mungkin satu pujian terakhir, mungkin refnya doang. Oke. Refnya aja ya. Bukan nutup ini Ini waktunya. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Ini yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang hari-hari terakhir ini. Mereka butuh damai sejahtera, kekuatan, ketenangan. Dan semuanya itu kita peroleh ketika kita dekat sama Tuhan. Kita peroleh itu ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Dia. Dan firman Tuhan katakan Dia Immanuel, bukan cuma God dwell in us, tapi God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya dalam kondisi apapun, tenanglah jiwa kita, tenanglah hati kita, karena kita bersama dengan Tuhan yang hebat. Gitu. Itu kan lagu bahasa Indonesianya kan, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Oke, luar biasa. Thank you, Pak. Thank you banget ya. Tadi ada bilang lanjut, katanya gue diberkati banget, katanya dengan kesaksiannya lanjut. Enggak, kapan kita lanjut lagi ya untuk menimbulkan penasaran Anda ya. Obrolan saya dengan pertama bisa dilihat di YouTube, YouTube saya ya. Termasuk nanti yang kedua Anda bisa saksikan nanti di YouTube channel saya ya. Michael, you God bless you. Mau supaya makin lebih lagi ya dipakai Tuhan. Thank you. Thank you, Pak Gideon. Oke, see you. Sehat terus, God bless you. Bye-bye. Bye. Netizen juga semua, bye-bye.